Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Kusma di kesempatan saat ini. Semoga pertemuan kita kali ini akan bisa membawa manfaat barokah masyarakat di dunia akhirah untuk kita semuanya, dan untuk saya dan untuk semuanya. Dan pertemuan kali ini sedikit akan membahas tentang makna sholat menurut Al-Hikam Ibnu Athaillah, dan semoga ini nanti sedikit bisa memberikan penjelasan tentang makna sholat tersebut. Namun sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf jika nanti ada kekurangan maupun ada kesalahan. Baik, mari kita bersolawat dahulu seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu di sini majelis dengan kondisi yang sehat walafiat. Baik, akan saya sedikit ulas tentang makna sholat menurut Ibnu Athaillah. Dalam sholat kita tidak hanya dituntut sekedar memenuhi syarat dan rukun-rukunnya secara formal atau singgoten. Dalam sholat niku kita niku bukan hanya sekedar memenuhi syarat seperti umur baju ini tok sing api, terus apa tamur wudu mawon, mboten cukup niku mawon sing syarat-syarat sing formal ngoten. Karena melalui sholat kita juga dituntut untuk memenuhi kewajiban sholat. Nah, ngoten lah. Aturan-aturan formal terus ngoten, dan kesempurnaan sholat tersebut sedapat mungkin. Memang tidak ada batasan sejauh mana seseorang mewujudkan sholat. Berikut esensinya mengingat perbedaan kemampuan masing-masing orang, tetapi masing-masing kita dituntut untuk mengejar esensi sholat tersebut. Mengomentari perkataan Sayyidina Umar, siapa yang menjaga kewajiban dan menjaga kesempurnaan sholat, Ibnu Arabi mengatakan, aku melihat ribuan orang bahkan tak terhitung menjaga kewajiban sholat tersebut, tetapi orang yang menjaga kewajiban sholatnya tersebut dengan khusyuk dan kehadirannya penuh hanya terhitung dengan 5 jari. Yang harus dipahami terlebih dahulu adalah bahwa sholat adalah kesempatan bagi manusia untuk membersihkan diri. Tentu sih sholat itu koyok-koyoi sebagai pencuci diri kita, atau pembasuh dosa-dosa kita, atau pembasuh hati kita, atau pembasuh diri kita dari kesalahan atau dosa-dosa tersebut. Dalam artian yang seluas-luasnya, dan untuk membuka pintu gaib
Terus pintu-pintu sing terhalang oleh napa nggih hijab niku saged terbuka. Ngoten lho. Hijab niku ketutup niku lho kali kotoran-kotoran niku saged terbuka. Ngoten. Pintu-pintu hati kita niki, mata hati kita saged terbuka. Sehingga sholat tersebut benar-benar efektif untuk menjauhkan manusia dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan seperti ingkang dijelasaken wonten ngandhap punika sebagai berikut, yang artinya sholat itu kesucian hati dari dosa, karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka sholat niku saged napa nggih menjaga kesucian kesucian hati dan mencuci ngoten dari dosa dan mencegah untuk perbuatan-perbuatan keji dan mungkar tersebut. Menghapus dosa, membuka pintu-pintu ghaib dengan penampakan yang maha kuasanya, seperti ditunjukkan oleh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam. Sholat tempat memunajat dan tambang kebersihan. Sholat adalah tempat terdekat seorang hamba dan penciptanya, tempat menghadap di hadapannya tanpa perantara selain menyebutnya dan pelaksanaan tugas-tugas kehambaan dalam menghadap dan melihatnya. Lihat Syekh Ahmad Syahrul Hikam Sirqah Al-Khaumiyah 2010 Masehi sampai 1431 Hijriah, halaman 110. Bagaimana sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Sholat membuka pintu ghaib. Dari sini orang yang sholat menyaksikan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia takut dan juga malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar tersebut. Di samping itu, sholat merupakan kesempatan emas bagi manusia untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sholat, seseorang memasuki dimensi di mana ia menyadari bahwa ia yang bukan apa-apa sedang menghadap Allah yang Maha Kuasa. Ngoten, tetese awake dhewe niki sholat nggih. Sing diadepi awake dhewe waktu sholat Allahu Akbar niku ngadepi teng sinten sih? Nek ngertos. Awake dhewe pas waktu Allahu Akbar niku sing dihadapi niku Allah. Ketika awake dhewe niku pujian arepe salat niku sing arepe dihadapi awake dhewe niku sinten? Awake dhewe arepe sowan nang sapa? Kita ini mau berhadapan dengan siapa? Mau berhadapan dengan Allah atau dengan manusia? Kalau dengan manusia berarti nanti akhirnya mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, ingin sanjungan dan sebagainya. Kalau di hatinya benar-benar sudah pas, sudah tahu bahwasanya yang dihadapinya, atau kita mau menghadap ke Maha Kuasa, ke Maha yang Kuasa, yaitu Allah Ta'ala, Tuhan kita, maka maka kita itu enggak kesana kemari, bahwa ya yang kita hadapi itu Allah. Nah terus nak wis awake dhewe ngadep Allah, terus kok awake dhewe kok piye ya, kok naksir sanding-sandinge ya, terus piye gitu. Seandainya kita ini menghadap si raja ya, satu raja kita, terus kemudian di sampingnya ada patih-patih, apakah kita itu harus berpaling ke patih? Apakah nggak salah? Padahal kita tujuannya ke sang maharaja. Apakah maharaja nggak murka? Nah ini Allah itu Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Welas Asih gitu. Walaupun dia itu
Allah mengetahui bahwa hamba ini sudah menghadapnya, namun kemudian dia berpaling, ingin riya, ingin dipuja, dipuji, tetap Allah memberikan sesuatu. Gitu loh, maha kuasanya Allah itu seperti itu, maha sayang, maha adil, maha bijaksana. Jadi sebagai hamba seperti kita ini semuanya, kalau kita sudah berhadapan Allahu Akbar, ya sudah, yang kita hadapi itu Allah gitu. Nah, itu seperti itulah. Jadi ketika kita sebagai hamba yang memang wajib menghamba itu bagaimana sih gitu. Semoga kita ini sedikit ini bisa memberi sedikit wawasan dan semoga menjadikan lebih baik lagi diri kita. Jika ada tutur kata maupun perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Secuil ini atau secuil perkataan ini semoga Allah memberikan sesuatu jalan yang terbaik untuk diri kita. Amin ya rabbal alamin. Jika ada tutur kata maupun perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Segala kebenaran hanya milik Allah. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.